Pemirsa, di pekan terakhir pendaftaran Capim dan Dewas KPK, jumlah pendaftar dianggap lebih sedikit dibandingkan dengan periode sebelumnya. Apakah seleksi ketat dilakukan untuk menghasilkan pimpinan terbaik anti rasuah ini atau perubahan syarat batas usia menjadi batu sandungan? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Pansel KPK, Prof. Arief Satria. Selamat pagi, Prof. Arief. Total sudah ada berapa yang mendaftar hingga saat ini? Selamat pagi Mbak, hingga pagi ini pukul 4.15 tadi yang mendaftar untuk seleksi KPK, jumlah registrasi akun sudah mencapai 547 dan jumlah pendaftar calon pimpinan sebanyak 58 dan jumlah pendaftar dewas 47. Kami yakin bahwa jumlah ini akan terus bertambah, terlihat dari yang register akun ya, sebanyak 547 dan diharapkan proses pendaftaran yang dimulai 26 Juni dan ditutup tanggal 15 Juli ini semakin banyak yang mendaftar. Ada 58 dan juga 47 yang mendaftar di pimpinan. Tapi kalau kita lihat di periode sebelumnya, totalnya adalah 192 pendaftar. Artinya tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Ini apa penyebabnya sepi peminat untuk pimpinan KPK ini? Ini kan belum penutupan Mas ya, ini masih ada waktu. Jadi saya yakin bahwa 547 orang yang register akun itu kan orang-orang yang memiliki minat untuk mendaftar. Jadi mohon ditunggu sampai batas waktu 15 Juli 2024. Ya Pak Arief, ada aturan baru soal pembatasan batas usia. Ini apakah mempengaruhi untuk orang yang mendaftar saat ini lebih sedikit atau nanti ke depannya ini bagaimana? Apakah mempengaruhi hal tersebut atau tidak Pak? Tentu dalam memilih calon pimpinan dan dewas KPK ini kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah beberapa kali diubah ya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 untuk calon pimpinan dan PP Nomor 4 Tahun 2020 tentang tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Nah, jadi kami berpedoman pada aturan dan saya yakin masih banyak orang-orang yang memenuhi kualifikasi administratif ya maupun usia dan sebagainya yang akan mendaftar. Ya, baik Pak. Kemudian ini kan undang-undangnya sedang digugat dan di tengah prosesnya ini, kalau akan dikabulkan, apakah nantinya akan ada perubahan peraturan dan tahapan seleksinya akan diperpanjang atau bagaimana? Kami tidak bisa berandai-andai, kami hanya menjalankan tugas sebagaimana sudah ditetapkan, mengacu pada undang-undang yang berlaku, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kalau ada hal-hal di tengah jalan, ya nanti kita akan tentukan langkah-langkah kemudian. Ya Pak Arief, setelah proses pendaftaran ditutup, ada sejumlah tahapan, misalnya seleksi administratif dan juga tahapan lainnya. Bagaimana memastikan pansel independen dalam setiap tahapan seleksi? Ya, kami tentu yang pertama tentang kriteria dulu Mbak ya, yang perlu saya sampaikan bahwa sosok pimpinan dan dewas KPK periode kali ini tentu yang kita perhatikan adalah sesuai dengan peraturan yang memiliki kualifikasi, tentu kecakapan, dan jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan juga memiliki reputasi yang baik. Jadi soal cakap, kapabilitas ini kan soal leadership menjadi penting. Soal keberanian ya, kemudian soal pemahaman hukum, tentu pengalaman dan kemampuan koordinasi saya kira juga penting karena ini kan kolegial. Jadi kolegialitas itu saya kira menjadi hal yang sangat penting karena ini bukan lembaga yang sifatnya seperti birokrasi lain, tapi ini adalah pimpinan kolektif. Nah, oleh karena itu tentu ini adalah menjadi perhatian kami, begitu pula soal akseptabilitas, soal rekam jejak, soal kepercayaan publik, itu tentu akan menjadi perhatian kami dalam melakukan seleksi ini. Nah, tentu kami setelah melakukan kegiatan seleksi nanti setelah ditutup, melakukan proses seleksi administrasi, tentu akan kita umumkan nama-nama yang ada dan kemudian publik bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan pengawasan kepada kami ya, dan tentu kami pun dalam proses seleksi ini saat ini sudah banyak membangun hubungan ya secara resmi dengan berbagai pihak termasuk dengan perwakilan media. Metro TV juga hadir pada waktu itu. Kami mengumpulkan para pemret, pimpinan universitas, kemudian aktivis penggiat anti korupsi, civil society organization ya, yang juga memberikan masukan-masukan yang sangat baik.
untuk terlaksananya proses seleksi ini agar bisa sesuai dengan harapan. Dan kami juga melakukan kegiatan di Surabaya, di Medan, dan sebentar lagi tanggal 11 kami akan melakukan kegiatan di Makassar untuk bertemu dengan masyarakat, ya, penggiat anti korupsi, akademisi, NGO, dan media, untuk bisa juga itu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk bisa melakukan sosialisasi, kemudian menerima masukan-masukan, termasuk terkait dengan soal harapan-harapan yang diharapkan oleh masyarakat kepada kami. Jadi saya kira dalam proses ini kan masyarakat juga punya hak ya untuk memberikan tanggapan nanti yang dilakukan mulai 24 Juli hingga 24 Agustus 2024 yang disampaikan melalui aplikasi. Jadi kami sudah menyiapkan aplikasi, namanya aplikasi Apel, ya, dan kemudian juga bisa ke email Pansel, dan tanggapan ini saya kira akan menjadi bahan pertimbangan ya buat Pansel dalam mengambil keputusan, sehingga kami berharap agar para kandidat ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang bisa terus membantu bangsa kita ini untuk terbebas dari korupsi. Pak Arief, kalau kita berkaca dari periode sebelumnya, ada citra seperti Capim dan juga Dewas ini berselisih paham seperti itu. Nah, apakah dinamika seperti ini bisa menjadi evaluasi bagi Pansel untuk dapat memilih siapa nanti akan menjadi Capim dan juga Dewas KPK? Ya, tentu kami tidak mau beropini ya di wilayah publik terkait hal ini. Namun tentu hal ini menjadi perhatian kami. Kami tentu di Pansel mencermati dinamika yang ada. Kita belajar dari bagaimana kinerja KPK sebelum-sebelumnya, itu menjadi bahan yang holistik ya dalam kami menentukan KPK sekarang ini. Pada saat yang sama juga aspirasi publik ini akan terus kami tampung sebagai upaya kita untuk bisa melakukan tugas agar bisa menghasilkan sosok-sosok yang sesuai dengan harapan publik. Ya Pak Arief, dari jumlah pendaftar saat ini, kalau misalnya bisa diinformasikan berapa banyak yang merupakan pihak yang telah mendaftar pada periode sebelumnya? Ya, pada saatnya kami akan umumkan terkait dengan soal hasil, karena ini proses sedang berlangsung, Pak. Karena proses sedang berlangsung, kami hanya memberikan informasi seperti itu. Nanti pada saatnya kami akan konferensi pers terkait dengan soal proses pendaftaran ini. Untuk terkait dengan rekam jejak yang baik, bagaimana Pansel ini bisa memastikan bahwa nanti tiap tahapan yang lolos seleksi merupakan yang rekam jejaknya tidak akan dipertanyakan di publik? Ya, tentu ada salah satu tahapan yang sangat penting dalam seleksi ini adalah tentang rekam jejak. Dan rekam jejak dan juga permintaan tanggapan dari masyarakat menjadi penting. Nah, rekam jejak ini kan kami harus koordinasi dengan berbagai instansi seperti PPATK, yang kebetulan kepala PPATK-nya juga menjadi anggota Pansel, dengan BIN, ya, dengan Dirjen Pajak, ya, kemudian dengan Mahkamah Agung, ya, dengan Polri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami juga mengharapkan bantuan partisipasi dan dukungan dari masyarakat luas untuk bisa memberikan tanggapan terhadap calon-calon peserta yang nanti telah lulus seleksi ini, dan tanggapan itu bisa disampaikan melalui laman https apel.setnek.go.id. Saya kira itu mekanisme yang sudah kami siapkan agar masyarakat memiliki ruang untuk bisa mencermati dan memberikan tanggapan kepada Pansel. Ya, terakhir Prof, nanti di tahap akhir setelah nama-nama berhasil diseleksi akan dibawa untuk melakukan fit and proper test di DPR. Kita tahu DPR ini penuh dengan partai politik, sangat rawan dengan konflik kepentingan. Bagaimana mencegah hal tersebut terjadi dari Pansel? Ya, saya kira kita akan berusaha semaksimal mungkin menghasilkan sosok 10 calon pimpinan dan calon anggota Dewas yang semuanya adalah kredibel. Jadi siapapun yang terpilih adalah memang yang terbaik untuk KPK kita ke depan. Baik, seperti itu ya. Berarti prosesnya masih berlangsung dan kita akan harapkan yang terpilih benar-benar terbaik sehingga nanti bisa memberantas korupsi di Indonesia dengan lebih optimal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Wakil Ketua Pansel KPK, Prof. Arief Satria sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.